pastinya baik-baik saja ya dan senantiasa sehat. Dan kita hari ini bersyukur dapat bertemu kembali dalam ibadah online kita, Sekolah Minggu Online. Nah, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, masih belum bisa berkumpul di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hari ini telah Tuhan jadikan sebagai harinya Tuhan, harinya kita untuk semangat dan bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian yang mengantarkan kita untuk masuk dalam sekolah minggu online kita. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Nah, adik-adik semua, kakak mau ajak kita bersama-sama lipatkan tangan kita mau menutup mata dan kita berdoa bersama, menyerahkan ibadah online kita dari awal hingga akhirnya selesai. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan memimpin setiap ibadah online kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Engkau masih berikan kami kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada ya Tuhan, di tempat kami masing-masing, Tuhan boleh menolong kami, anak-anak-Mu yang rindu untuk bersekolah minggu. Engkau berkati ibadah online kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya selesai. Segala puji-pujian yang kami naikkan, segala firman yang kami dengar, biarlah Tuhan Kau memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kakak ingin mengajak kalian semua untuk menaikkan satu pujian lagi yang mengatakan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu padamu. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kuasa. Syukur atas pemeliharaan-Mu kini dan selamanya. Kita bersyukur senantiasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan sudah sepatutnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur atas segala pemberian dan anugerah dari Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, waktunya sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kakak ingin mengajak setiap kita mempersiapkan hati kita dan kita boleh berduduk diam diri untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Mari kita bersama-sama sebelumnya melipat tangan kita mau berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami mau bersama-sama duduk diam, mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkati, kiranya dalam firman Tuhan yang hendak kami pelajari bersama-sama, kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama tentang cerita firman Tuhan yang terdapat pada Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kita baca bersama-sama. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing
secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah jemaat yang pertama. Setelah Yesus wafat dan bangkit, para rasul dan pengikut Yesus yang lainnya sedang berkumpul bersama. Mereka inilah yang disebut jemaat yang pertama. Mereka taat pada ajaran Yesus yang diajarkan oleh para rasul. Dan setiap hari mereka berkumpul dan secara bergiliran meminjamkan rumah-rumah mereka untuk dijadikan tempat berkumpul. Ketika mereka berkumpul, mereka senantiasa berdoa bersama dan saling berbagi. Dan para rasul pun sering membuat tanda-tanda dan mukjizat. Dan mukjizat itu terkadang membuat mereka ketakutan. Tetapi mukjizat itu justru membuat mereka semakin percaya. Mereka percaya pada ajaran para rasul. Apa yang sebenarnya mereka miliki senantiasa mereka jadikan milik bersama. Dan senantiasa ada seseorang yang senantiasa membagikan kepemilikannya kepada orang-orang yang lain sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ternyata jumlah mereka terus bertambah dan semakin banyak hari demi hari. Dan mereka percaya tentang ajaran Tuhan Yesus yang diajarkan oleh para rasul. Adik-adik, itulah kisah dari Alkitab tentang jemaat yang pertama. Dan dari kisah ini kita semua bisa belajar dari jemaat mula-mula kalau mereka senantiasa berkumpul, saling berdoa bersama, dan berbagi. Dan begitupun kita sebagai pengikut Yesus, kita harus bisa berbagi dengan teman-teman kita, sehingga dengan cara itu juga kita boleh mempunyai teman-teman yang lebih banyak lagi dan kita bisa senang bersama, berbagi kasih bersama dengan mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari jemaat mula-mula. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa boleh berdoa bersama, berbagi satu sama lain, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Adik-adik, coba lihat video berikut ini. Mulai praktekkan ketika kalian melihat orang lain sedang berkekurangan. Doakan mereka, kasihi mereka, dan saling berbagilah dengan mereka. First piece of it. bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan ini dengan menaikkan sebuah pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing, kapanpun dan dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dan kita boleh melakukan apa yang telah dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam kehidupan kita semua. Mari berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu online kita. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau boleh memimpin dan menyertai kami dari awal hingga akhirnya selesai ibadah online kami. Apapun yang telah kami lakukan, puji-pujian yang kami naikkan, dan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, kiranya boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan, semua yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah online ini. Biarlah Tuhan, Kau boleh senantiasa menyertai setiap kami masing-masing dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali adik-adik di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita melalui ibadah online ini. Selamat hari Minggu. Bye-bye.